warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Ulandari, NIM 105190273, Prodi Ilmu Pemerintahan Lokal 3I. Di sini saya akan membahas yaitu definisi hukum dan apa kegunaan bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dan contoh hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Dan manfaat bagi mahasiswa ilmu pemerintahan yaitu memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan perdagangan. 2. Menambah bekal mahasiswa setelah lulus dan masuk dalam dunia kerja maupun berwirausaha. 3. Menambah wawasan hukum anak bangsa. 4. Menghindari pembodohan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Dan contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Dan ada juga hukum tertulis yaitu hukum KUHP pidana. Dan ada juga ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum beserta metode pendekatannya, yaitu 1. Sosiologi hukum, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok, hubungan dan pengaruh timbal balik gejala sosial dan non-sosial. 2. Yaitu sejarah hukum, yaitu mempelajari sejarah perkembangan hukum dengan mengkaji keterkaitan antara lembaga-lembaga hukum masa lalu dan masa sekarang. 3. Yaitu perbandingan hukum, yaitu proses perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem yang berbeda. 4. Antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dari sudut biologis dan budaya. 5. Yaitu psikologi hukum, yaitu bidang psikologi ini dulu dikenal sebagai psikologi forens, yaitu psikologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan peraliran. Dan ada 6 metode pendekatan. 1. Metode sosiologis. Metode ini bertitik tolak dari pandangan yang melihat hukum sebagai alat pengatur masyarakat. 2. Metode analisis, yaitu bertitik tolak pada suatu pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, yaitu keadilan. 3. Metode analisis normatif, yaitu melihat hukum sebagai suatu aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan. 4. Yaitu metode historis. Metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukum itu sendiri. 5. Metode sistematis, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan cara melihat hukum sebagai satu sistem yang terdiri dari sub-subsistem. Yang terakhir, yaitu yang keenam, metode komparatif, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu negara dengan tata hukum yang berlaku di masa sekarang dan lampau. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.